Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Elizabeth Leperderi. Saya mahasiswa angkatan 2022 program studi Magister Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai analisis instruksional. Yuk simak video berikutnya. Baik, langkah pertama dalam menganalisis instruksional, yang pertama kita perlu merumuskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk pertama kita tulis dulu kelas 1 semester, diikuti dengan mata pelajaran dan diikuti dengan materi atau topik. Untuk kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi dan sampel. 3.1.2 menentukan populasi ruang sampel dan sampel suatu data. Selanjutnya kompetensi dasar 3.2 menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yang pertama 3.2.1 mengubah data ke dalam bentuk tabel. 3.2.2 menyajikan data dalam bentuk diagram, histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Nah, selanjutnya kompetensi dasar 3.3 menentukan ukuran pemusatan data. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menentukan min, data tunggal, dan data berkelompok. 3.3.2 menentukan median, data tunggal, dan data berkelompok. 3.3.3 menentukan modus data tunggal dan data berkelompok. Kompetensi dasar. Baik, kita lihat yang pertama, struktur hierarki. Nah, struktur ini adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Nah, misalnya dalam pembelajaran matematika, mata pelajaran A harus lebih dahulu dikuasai siswa atau mata kuliah prasyarat dulu atau mata pelajaran prasyarat untuk mengetahui atau untuk bisa mengikuti mata pelajaran B dan seterusnya. Nah, untuk contoh yang sudah saya tampilkan ini, jadi kita mulai dari yang dasar dulu. Jadi pada yang bawah kita perhatikan menentukan min, data tunggal, dan berkelompok. Maka naik sampai pada atasnya itu menentukan ukuran pemusatan data. Nah, begitupun juga dengan menentukan jangkauan, simpangan, rata-rata, dan simpangan baku. Kita perlu mengetahui ini dulu, baru kita dapat menentukan ukuran penyebaran datanya. Baik, ini adalah salah satu bagian dari struktur hierarki. Baik, yang kedua kita perhatikan struktur prosedural. Nah, adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu seri urutan penampilan perilaku. Tetapi tidak ada yang menjadi urutan prasyarat untuk yang lain, walaupun kedua perilaku khusus itu dilakukan berurutan untuk dapat melakukan perilaku umum. Nah, untuk contohnya sendiri, kita bisa lihat, kita berjalan dari yang paling kiri, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya, menentukan ukuran pemusatan data, dan selanjutnya lagi menentukan ukuran penyebaran data. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari struktur prosedural. Baik, selanjutnya kita masuk yang ketiga, struktur pengelompokan. Jadi struktur pengelompokan ini sudah lebih luas lagi. Dia sudah mencangkup struktur hierarki yang pertama dan yang kedua struktur prosedural. Jadi dapat lihat, kita mulai berjalan dari 4 yang paling bawah, mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel, kemudian juga menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, selanjutnya menentukan ukuran pemusatan data, dan menentukan ukuran penyebaran data. Nah, ini dia semua keempat ini tergabung dalam menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah. Nah, ini juga merupakan contoh dari struktur pengelompokan. Baik, kita perhatikan yang keempat, ada struktur kombinasi. Jadi, struktur kombinasi ini sangat identik sekali dengan yang namanya penomoran. Maka dapat dilihat di sini, untuk contoh yang saya tampilkan struktur kombinasi ini sudah ada penomoran. Jadi yang paling dasar adalah nomor 1 sampai 10, kemudian di tingkat satu tahap di atas ketiga ada 14, 13, 12, dan 11. Selanjutnya yang paling puncak itu adalah yang paling akhir atau nomor yang paling besar, yaitu 15.
Nah, setelah kita sudah membuat mulai dari yang pertama, struktur hierarkinya, struktur prosedurnya, struktur kombinasinya, dan struktur pengompokannya. Nah, selanjutnya baru kita dapat membuat bagan untuk analisis instruksionalnya. Jadi, kita mulai dari yang paling bawah. Kita perhatikan ada garis entry behavior. Jadi, ini yang harus diketahui oleh siswa dulu. Jadi materi bilangan dan pengukuran itu harus dikuasai siswa dulu, baru kemudian dia beranjak untuk yang berikutnya dan bahkan naik sampai pada mengidentifikasi pengertian statistika, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, menentukan ukuran pemusatan data, dan menentukan ukuran penyebaran data. Baru kemudian dia sudah dapat menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah, dan yang pastinya untuk materi pokoknya adalah statistika. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari analisis instruksional. Baik, sekian video presentasi saya mengenai analisis instruksional. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.